Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kembali lagi ke mata kuliah ilmu ukur tanah yang saya ampu ini di Polsri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk sesi dari praktek pembuatan garis lurus dan sudut siku-siku di lapangan. Baik, silakan disimak. Ketiga garis ini kesemuanya adalah garis lurus karena dua titik yang dihubungkan menjadi sebuah garis lurus. Baik, kasus yang kedua yaitu meletakkan garis pada titik lurus. Misalkan satu orang di titik A, maksud saya ditancapkan jalon di titik A, kemudian ditancapkan jalon lagi di titik B. Nah, bagaimana caranya membuat titik C, di mana titik C adalah posisinya di antara A dan B, di mana kelak A, C, dan B itu adalah segaris dengan cara satu orang person atau dari rekan Anda memegang jalon di posisi di C, kemudian ada satu orang lagi yang mengkeker atau melihat apakah A, C, B itu segaris. Kasus selanjutnya yaitu memperpanjang garis lurus. Untuk memperpanjang garis lurus, misalkan di titik A itu ada sebuah jalon yang ditancapkan, kemudian di titik B juga A dan B itu jaraknya nanti diukur berapa keperluannya. Kemudian bagaimana caranya untuk memperoleh titik C, yaitu dengan cara ada satu orang rekan Anda di titik C memegang jalon, kemudian ada juga yang di titik A. Nah, rekan Anda yang ada di titik A itu membidik atau mengkeker apakah A, B, dan C itu segaris. Ini kasus dari memperpanjang garis lurus. Membuat garis lurus antara dua titik yang terletak pada sisi bangunan. Dapat dilihat di sini bahwa terdapat P dan Q yang ada di sisi bangunan. Tentu tidak mudah membuat garis lurus di antara kedua titik ini. Caranya adalah kita tentukan titik A1, di mana A1 ini harus melihat posisinya harus terlihat dari P dan harus terlihat dari titik Q. Nah, seolah-olah memang ada garis di lapangan seperti itu, sehingga P dan A1 adalah segaris. Kemudian dibuatlah B1 dengan cara menancapkan jalon dengan cara mengkeker seperti penjelasan saya sebelumnya. Ada person di A1 mengkeker apakah A1, B1, dan Q itu segaris. Kemudian P dan B1 dibuat di tengah-tengahnya, maksud saya di antara P dan B1 ada A2. Nah, di sini A2 caranya juga seperti itu, bisa dikeker dari B1. Apakah segaris antara B1, A2, dan P. Kemudian dari titik A2 dan Q itu kita cari titik B2. Titik B2 sebagai titik istilahnya titik ancar-ancarnya. Kemudian nanti dari P kita buat titik ancar-ancar untuk yang A. Nah, sehingga P, A, B, dan Q ini segaris seperti itu. Membuat sudut siku-siku di kertas itu gampang sekali, karena ini adalah pelajaran SD ya. Jadi untuk di lapangan itu tidak gampang. Baik, ini kasusnya. Dua kasus pembuatan sudut siku-siku di lapangan yaitu menentukan titik di luar garis. Di sini contohnya memiliki A dan B garis lurus, di mana titik C adalah di antara atau di tengah-tengah A dan B. Bagaimana caranya memperoleh titik D? Ya, bagaimana caranya memperoleh titik D? Yaitu dengan cara menggunakan tali dan juga menggunakan pentaprisma. Nah, di sini saya jelaskan kasus satunya lagi yaitu menentukan titik pada garis. Nah, sekarang yang akan ditentukan adalah titik D-nya. Anda fokus pada titik D, yaitu pada titik yang terakhir. Kasus yang di atas, titik D adalah di luar garis lurus, sedangkan kasus yang kedua, D adalah berada di garis lurus antara A dan B. Untuk kasus yang pertama, menentukan titik di luar garis menggunakan tali atau meteran.
ya, di mana titik C sudah ditentukan sebelumnya, sehingga Anda dapat mengukur dari C itu, misalkan ya, dari C ke P misalkan 5 meter, dari C ke Q itu misalkan 5 meter. Kemudian nanti meterannya Anda jepit ke arah ke atas, Anda kendorkan, Anda jepit ke arah atas sama-sama 5 meter, kemudian Anda lancipkan ya, kemudian Anda tarik sampai benar-benar dari ujungnya, kemudian Anda memperoleh titik D. Anda pasang patok titik D di sana. Sehingga P, C, dan QC itu sama jaraknya, tergantung di lapangan mintanya berapa. Kemudian untuk menentukan titik pada garis, yaitu masih menggunakan tali meteran, di sini di lapangan ada titik A dan B. Ya, titik A dan B, bagaimana cara menentukan titik D? Titik D. Sedangkan di sana sudah diketahui titik C. Caranya adalah satu orang ada di titik C, memegang tali atau meteran, kemudian seberapa panjang menyentuh dari titik A tersebut, ada satu orang lagi yang memegang ujung dari tali atau meteran tersebut, kemudian memainkannya sampai benar-benar segaris dengan AB. Di sini adalah titik P dan Q yang diperoleh, sehingga PD dan DQ adalah jaraknya sama, sehingga Anda tarik meteran dari C ke D itu bisa diambil yaitu sudut siku-siku. Menentukan garis di luar garis menggunakan alat pentaprisma. Alat pentaprisma ini adalah alat yang terdiri dari beberapa cermin, yaitu ada 4 cermin di sini. Nanti cermin 1 dan 4 bisa melihat depan, cermin 2 bisa melihat kiri, dan cermin 3 bisa melihat ke sebelah kanan. Nah, jadi untuk kasus di sini adalah titik A dan B itu segaris, kemudian adanya titik C di antaranya. Bagaimana caranya memperoleh titik D? Sehingga di sini pentaprisma dipasang di titik D. Ya, Anda bisa lihat di situ pentaprisma dipasang titik D. Saya ulangin ya. Pentaprisma dipasang di titik C, di mana pengamat yang ada di titik C bisa melihat ke titik A untuk cermin nomor 2, dan pentaprisma dilihat di titik 3 yaitu memperoleh jalon titik B. Kemudian nanti untuk titik 1 dan 4 diperoleh pentaprisma di titik D, sehingga person yang ada di titik D, rekan Anda, itu bergerak sesuai aba-aba dari C. Baik, selanjutnya adalah menentukan titik pada garis menggunakan pentaprisma. Di sini sama, ada garis A dan B, kemudian pentaprisma dipasang pada titik D, di mana titik C sudah ada di lapangan sebelumnya, sehingga pentaprisma dipasang oleh rekan Anda, salah satu rekan Anda di titik D. Kemudian pentaprisma ini yang menyesuaikan posisi A di cermin nomor 2, titik B di cermin nomor 3, dan pentaprisma menyesuaikan cermin 1 dan 4 di titik C, sehingga teman Anda ini akan bergerak sendiri dan menancapkan jalon yang sudah ditentukan posisinya yang tepat seperti itu. Baik, selanjutnya adalah membuat garis lurus yang melalui rintangan. Di lapangan ada titik A dan B. Kemudian di sini Anda diminta untuk mencari posisi titik C dan D, karena titik ini harus segaris, dimintanya harus segaris karena ada rintangan ya, rintangan dalam hal ini contohnya adalah rumah. Bagaimana cara menentukan titik C dan D? Ya, titik C dan D yang ini ya, yang sebelah kanan saya, yaitu dengan cara Anda mengukur A ke E itu sejauh sama dengan B ke F, misalkan 5 meter ya, misalkan 5 meter, otomatis EF sama dengan AB. Ya, otomatis EF sama dengan AB maksud saya. Kemudian dengan cara memperpanjang garis lurus, yaitu ada di G, memperolehnya yaitu satu orang mengkeker atau
membidik dari titik E, apakah titik E, F, dan G itu segaris? Ditancapkan titik G dengan jalon. Kemudian untuk perpanjangannya, yaitu sama dilakukan dari titik E juga atau dari titik F. Apakah F, G, dan H itu segaris? Untuk ukuran G dan H itu disesuaikan di lapangan, mintanya berapa. Nah, kemudian setelah 4 titik ini dihubungkan berupa garis lurus, sehingga diukur ke atas dengan jarak yang sama, yaitu tadi 5 meter, sehingga terbentuklah titik C dan D tanpa harus merobohkan bangunannya. Paham ya? Jadi A, B, C, dan D itu segaris. Kemudian membuat garis lurus yang melalui rintangan lagi. Diketahui di lapangan di sini ada titik A dan titik B terhalang oleh bangunan. Bisa dilihat secara bersama-sama di sini. Bagaimana cara menentukan titik C dan D yang ada di lapangan? Diharapkan A, C, D, dan B itu segaris. Nah, caranya, Anda menentukan titik O yang ada di lapangan. Syarat dari titik O ini, titik O bisa melihat titik A dan bisa melihat titik B. Nah, seperti ini, ya, seperti halnya seolah-olah ada garis di lapangan. Kemudian Anda membuat titik P. Titik P ini segaris dengan A dan O. Kemudian titik Q diciptakan atau dibuat dengan cara menentukan garis di tengah-tengah antara O dan B, seperti itu. Kemudian P dan Q pasti segaris. Nah, kemudian dibuat perpanjangan menuju ke titik R dengan cara mengkeker atau membidik satu orang yang ada di Q, membidik apakah P dan R itu segaris. Kemudian di sisi kanannya juga seperti itu, dibuat S, dibidik dari P atau dibidik dari R, apakah R, P, Q, dan S itu segaris. Nah, kemudian untuk posisi titik A di sini diukur ke arah bawah, membuat posisi A aksen, yaitu di antara, bukan di tengah ya, saya bilang di antara R dan P. A aksen itu segaris segaris dengan R dan P. Berarti R, A aksen, dan P itu segaris. Kemudian diukur berapa panjangnya. A ke A aksen itu diukur panjangnya berapa, misalkan 5 meter. Baik, kemudian kita pindah lokasi kerjanya di sisi sebelah kanan. Untuk titik B itu diciptakan ke bawah, yaitu titik B aksen. B aksen yaitu di antara titik Q dan S, di mana titik Q, B aksen, dan S itu segaris. Nah, Anda ukur berapa panjangnya tadi, yaitu 5 meter. Seperti itu. Nah, untuk titik C aksen, itu Anda buat sesuai dengan ukurannya. P dan C aksen itu mintanya berapa, berarti ukur panjang A aksen ke C itu berapa. Diukur berapa, kemudian nanti dari C aksen menuju ke atas diukur, tadi mintanya 5 meter ya, berarti diukur 5 meter, diukur ke arah ke atas, yaitu Anda tancapkan jalonnya menuju ke titik C sejauh 5 meter. Ukur panjang AC sama dengan A aksen, C aksen itu sama. Nah, kemudian untuk sisi yang sebelah kanan, kita menentukan titik D aksen terlebih dahulu, di mana titik D aksen posisinya di antara Q dan B aksen, tidak di tengah-tengah. Nah, ukur dulu panjang D aksen ke B itu berapa mintanya. Misalkan 8,5 ya, 8,5. Berarti dari D aksen menuju ke D itu tadi sudah disepakati 5 meter, berarti ukur panjang DB sama dengan D B aksen sejauh 8,5 meter. Seperti itu. Sehingga A, C, D, dan B itu segaris. Bisa dipahami? Bisa ya? Selanjutnya yaitu membuat dan mengukur panjang garis lurus yang melalui rintangan. Diketahui titik P dan Q ada di lapangan. Nah, di antara titik ini ada sebuah danau. Ya, sebuah danau. Bagaimana caranya memperoleh garis lurus atau perpanjangan ke titik Q ini? Jadi, ukur jarak P ke A itu berapa, kemudian ukur jarak
B ke Q itu berapa. Ya, setelah diukur, kemudian diperpanjang menuju ke arah atas dari A ke C itu berapa, siku-siku di A. Kemudian untuk jarak BC itu Anda ukur juga. Kemudian Anda menggunakan rumus Pitagorasnya aja. Panjang AB-nya berapa Anda dapat ketahui. Rumus Pitagoras bisa kita operasiin seperti halnya saat kita waktu di SMP ya. Begitu sederhana. Baik, selanjutkan. Di sini membuat dan mengukur panjang garis lurus yang melalui rintangan. Diketahui ada titik P dan Q di lapangan. Nah, di antaranya ada railway, misalkan atau rel kereta api atau jalan ya. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mengukur panjang garis lurus ya? Misalkan ada P dan A di sini. Nah, ukur jarak P dan A. Misalkan panjang P dan A itu sejauh 15 meter. Sejauh 15 meter, bagaimana caranya memperoleh titik B, yaitu siku-siku di A. Berarti P, A, dan B itu siku-siku di A. Kemudian, dari titik A dan B Anda bagi dua. Anda bagi dua, yaitu memperoleh titik C. Nah, otomatis AC sama dengan panjang BC. Kemudian, ukur jarak BD. Ukur jarak BD, berapa panjangnya. Kemudian, Anda hubungkan ke titik E, seolah-olah ada garis di sana ya. D dengan C itu pasti segaris. Kemudian Anda perpanjangin ke titik E. Anda keker di sana dari DC ke E. Ini bisa melalui bantuan dari alat waterpass atau theodolite, ini bisa. Kemudian, berapa panjang AE? Ya, yang dicari adalah panjang AE. Di sini Anda diminta untuk mengukur jarak EQ. Jarak EQ itu berapa? Kemudian jarak AE sama dengan jarak BD. Ya. Jarak AE sama dengan jarak BD seperti itu. Bisa dipahamin ya? Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Gunakan logika dan imajinasinya untuk diaplikasikan pada praktikum di lapangan. Atau suatu saat Anda akan menemukan pembelajaran atau kasus ini di lapangan, Anda bisa gunakan cara-cara ini untuk menyederhanakan pekerjaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.